warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Risha Purwanti dari Prodi Akuntansi Regular Plus dengan NIM 29021500011. Ingin mempresentasikan materi sebagai tugas pengganti ujian akhir semester 3, mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Apa itu pengangguran dan inflasi? Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi, suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, satu hal yang penting lain yang akan diuraikan dalam materi ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Analisis yang lalu telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, dan selanjutnya, sebagai ahli-ahli ekonomi berpendapat, pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. 3 bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan. Yang pertama, kebijakan fiskal, kedua, kebijakan moneter, dan ketiga, kebijakan segi penawaran. Kita masuk ke masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu yang pertama berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut terjadi. Yang kedua berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Pada penganggur ini, tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklikal. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya pemerintah agregat menurun dengan banyaknya kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Ketiga, pengangguran struktural. Kemerosotan barang akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun lalang, dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengguna mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Lalu jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan bergantung pada banyak faktor. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. 3. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan.
Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak mudah orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja ini yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan setengah menganggur. Yang kedua, beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama. Yang pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir ada memperbaiki kesamaratan pembagian pendapatan. Pertama, menyediakan lowongan pekerjaan di kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin terus dan serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Yang kedua, dalam jangka pendek, pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. 2. Meningkatnya taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran saat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambahkan kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan pengangguran yang semakin tinggi, menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran. Semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan, seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi, tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Tujuan bersifat sosial dan politik. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik, tujuan untuk mengatasi ini tidak kalah penting dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan. Berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan pembelanjaan, maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Drop out di sekolah-sekolah sangat berhubungan erat dengan masalah kemiskinan. Efek psikologi
terhadap rumah tangga seperti merasa rendah diri, kehilangan percaya diri, dan perselisihan dalam keluarga merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan di satu pihak pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi, di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Sewa rumah harus dibayar. Keluarga perlu melakukan pengeluaran untuk makanan dan biaya sekolah anak-anak, meski terus dibayar, seringkali yaitu apabila tiada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran. Masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi, masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritik terhadap pemimpin-pemimpin pemerintah. Hal-hal ini akan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sebagai akibat, perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk. Langkah pemerintah untuk menghindari masalah ini harus dilakukan. Selanjutnya, masalah inflasi. Inflasi, masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Mengeluarkan barang dan jasa, pengeluaran yang lebih ini akan menimbulkan inflasi. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat, ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi pemerintahan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran pada perusahaan. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Yang pertama, inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa singkat. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan merubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Lalu, segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi hanya sesuai apabila dalam jangka panjang inflasi merayap terus
dapat dikendalikan. Sumber adanya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Salah satu caranya ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Pemerintah selalu akan berusaha mengendalikan inflasi yang berlaku. Berbagai cara akan dijalankan pemerintah untuk mengurangi kepesatan jalannya inflasi. Antara lain, langkah-langkah yang sering digunakan untuk menghadapi hiperinflasi adalah dengan mengendalikan harga atau menetapkan harga maksimum, mencari barang-barang kebutuhan pokok, membuat peraturan-peraturan yang melarang menyimpan barang, dan memberi subsidi kepada produsen-produsen. Efek buruk dari inflasi. Yang pertama, inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah, menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Yang kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa menerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatannya. Dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaannya. Kebijakan fiskal atau moneter. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dalam menerangkan bagaimana kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi. Analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu secara bersaingan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adakah ini berlaku dalam praktek? Sebenarnya tidak. Kedua, kebijakan pemerintah itu harus dijalankan secara bersamaan dan langkah-langkah yang dijalankan haruslah saling memperkuat kebijakan pemerintah yang dijalankannya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu langkah mereka menimbulkan edek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi. Tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.